Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Salam semuanya, kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan pada hari yang berbahagia ini. Anda bersama dengan seisi rumah, kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Saya percaya engkau diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Saya mengasihi setiap pribadi kita dan sangat-sangat rindu untuk berjumpa dengan Anda semua. Pada hari ini saya mau mendorong setiap pribadi kita di dalam firman Tuhan, karena Tuhan memanggil setiap Anda dengan saya menjadi orang-orang yang beriman di depan Tuhan. Saya melihat hidupmu adalah hidup yang dipakai oleh Tuhan, hidup yang diberkati, hidup yang sungguh-sungguh diperkenankan oleh Tuhan. Kita sambung siri Go and Overcome. Kita maju untuk mengatasi apapun cabaran yang kita lalui di dalam kehidupan kita sesuai dengan buku Matius. Kita sambung pada hari ini Matius 14, yaitu dengan bertemakan panggilan pendoa syafaat. Saya percaya pada hari ini setiap pribadi kita dipanggil menjadi pendoa syafaat. Ini merupakan panggilan yang termulia, tertinggi yang Tuhan sedang kerjakan pada waktu-waktu ini. Anda adalah orang pilihan Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di depan Tuhan. Panggilan ini tidak dilihat di mimbar, tidak dilihat di mata ramai orang, tetapi kesan, impactnya, pengaruh sebagai pendoa syafaat itu sangat besar kuasanya. Sesuai dengan konteks Matius 14, kita lihat pada hari ini ayat yang ke-22. Setelah itu Yesus menyuruh murid-muridnya menaiki perahu dan pergi ke seberang dahulu, sementara dia menyuruh orang ramai itu pulang. Setelah menyuruh mereka pulang, Yesus naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Apabila hari sudah lewat petang, Yesus berada di situ seorang diri. Ketika itu perahu yang dinaiki oleh murid-muridnya sudah jauh ke tengah, terumbang-ambing karena angin berhembus dari arah bertentangan. Dalam nama Yesus Kristus, pimpin kami semua pada hari ini mengerti panggilan kami menjadi pendoa syafaat. Urapi hamba-Mu, firman-Mu dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Menggunakan lidah hamba-Mu, menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Menguatkan, mendorong setiap anak-anak-Mu menjadi pendoa syafaat. Dalam nama Yesus, setiap kita menerima urapan ini mengatakan amin. Konteks saudara, apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Yesus sudah membuat mukjizat yang luar biasa, memberi makan kepada 5.000 orang saudara. Dalam ayat 22 apa yang dia lakukan? Dia menyediakan supaya 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak tadi saudara, supaya mereka pulang dengan selamat. Setelah itu dia menyediakan 12 muridnya untuk pergi ke seberang. Pelayanan yang berikutnya menggunakan perahu saudara. Dan dia juga memastikan murid-muridnya pergi dengan selamat. Wow, Yesus melakukan satu pelayanan kebajikan yang luar biasa. Walaupun sesibuk manapun, dia sudah menyampaikan firman Tuhan, melakukan mukjizat yang luar biasa. Dia tetap memelihara orang-orang di sekitarnya. Dia memberkati mereka. Dia memastikan mereka pulang dengan kenyang, pulang dengan selamat dan dilindungi oleh Tuhan. Ini merupakan karakter Yesus yang sangat-sangat luar biasa. Tapi konteks pada hari ini saudara, apa yang Yesus lakukan? Dia naik ke bukit seorang diri lalu berdoa. Apabila hari sudah lewat petang, Yesus berada di situ seorang diri. Apa yang Yesus lakukan saudara? Apabila saya berdoa menanya Tuhan hal ini, di sana Yesus berkata bahwa dia berdoa. Dia membangun mezbah di depan Tuhan. Di sana ada perjanjian di depan Tuhan. Ada satu hubungan di antara anak dengan seorang bapa. Di sana dia menanti-nanti akan Tuhan. Mukjizat
memberikan makanan kepada 5.000 orang. Kalau kita melihat seterusnya dalam Matius 14 dan 15 seterusnya, dia melakukan mukjizat demi mukjizat, termasuk memberikan makan kepada 4.000 orang berikutnya. Tapi apa yang terjadi? Pusat atas pelayanan Yesus, dia berdoa. Nah, biasa berdoa untuk hari ini, menanya tentang apa yang Tuhan sedang mau sampaikan, saudara. Di pusat panggilannya, di pusat pelayanannya, dia berada di bukit untuk berdoa, menjadi seorang pendoa syafaat. Yesus dipanggil menjadi panglima pendoa syafaat, chief commander di dalam peperangan rohani. Nah, konteks pada hari ini, saudara, Yesus adalah seorang pendoa syafaat. Dia adalah panglima perang pendoa syafaat. Pada hari ini, saudara, Tuhan sedang memanggil setiap gereja-gereja Tuhan untuk maju berperang, untuk maju berdoa. Sekarang dia telah memilih gereja-gereja Tuhan, generasi-generasi, setiap Anda dengan saya yang siap diurapi, dipilih, diperkenankan oleh Tuhan, diasingkan oleh Tuhan, menjadi pendoa syafaat. Pada hari ini, saudara, saya percaya gereja ini dipanggil oleh Tuhan menjadi pendoa syafaat. Tidak kira engkau berada di mana pada hari ini, usiamu, di mana situasimu, keadaanmu pada saat ini, Tuhan sedang memanggil Anda, saudara. Saya yakini dan percaya itu sebabnya saya lepaskan firman Tuhan pada hari ini, karena Anda dipanggil menjadi pendoa syafaat yang menggerakkan revival. Karena untuk revival terjadi, untuk kegerakan Tuhan terjadi, pendoa syafaat ini diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Kita melihat Yesaya 62:6 hingga 7 menulis demikian. Di atas tembok-tembokmu, wahai Yerusalem, aku telah menempatkan para pengawal sepanjang siang dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Wahai kamu yang berseru kepada Tuhan, jangan kamu beristirahat, dan jangan biarkan dia beristirahat sampai dia menegakkan Yerusalem, sampai dia menjadikannya termasyhur di bumi. Wow. Di sini Tuhan memberitahu kepada kita, panggilan seorang pendoa syafaat itu seperti pengawal. Pengawal yang memperhatikan tindakan persekitaran yang terjadi, perubahan persekitaran yang terjadi di sebuah kota, di sebuah tempat pada zaman dahulu, saudara. Apabila ada serangan musuh, maka pengawal ini mengerti dan dia akan memberikan mesejnya kepada istana, kepada raja dan tentara-tentara, panglima-panglima tentara pada masa itu, supaya terjadi persiapan peperangan. Bukan itu saja, dia melihat apa yang terjadi di persekitarannya untuk keselamatan kota tersebut siang hingga malam, malam hingga siang, saudara. Ini merupakan panggilan yang luar biasa. Ini merupakan satu peranan yang luar biasa. Seorang pendoa syafaat. Mengapa, saudara? Dia melihat, dia mengetahui, dia mendengar, dia menafsirkan apa yang Tuhan sedang lakukan di suatu kota, di suatu gereja, di rumahmu, di keluargamu, di bangsamu, di sekitar generasimu, dimanapun engkau berada pada saat ini. Itulah sebabnya firman ini dilepaskan pada hari ini, karena saya yakini dan percaya waktunya Tuhan memanggil setiap Anda menjadi pendoa syafaat. Nah, ada 3 bahagian, saudara. Tetapi sebelum itu saya mau sampaikan pada hari ini, apa itu doa syafaat? Yang pertama, intercession, perantara ataupun berdiri di antara. Maka seorang pendoa syafaat, saudara, dia berdiri di antara Tuhan dan manusia. Wow. Ini panggilan yang luar biasa. Anda dipertanggungjawabkan kepada satu kelompok manusia, satu kelompok community, satu gereja, satu rencana Tuhan, tujuan Tuhan, satu pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang lakukan. Tapi sebelum itu terjadi, sebelum pekerjaan Tuhan terjadi, sebelum kerajaan Allah berkarya, beroperasi, saudara, dia memerlukan seorang pendoa syafaat untuk melakukan tugas-tugasnya. Mewakili manusia di hadapan Tuhan, saudara. Untuk apa? Supaya kehendak Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan terjadi. Yang mengerti, yang percaya mengatakan amin, amin, haleluya. Ada 3 panggilan pendoa syafaat yang saya sebut sebentar tadi, saudara, sesuai dengan Yesaya 62 ayat 6 hingga 7 adalah yang pertama, Tuhan menempatkan pengawal, yaitu pendoa syafaat. Yang kedua, supaya pendoa syafaat ini tidak beristirahat, janganlah kamu beristirahat.
Yang ketiga, jangan biarkan dia beristirahat. Jangan biarkan Tuhan berhenti. Jangan biarkan Tuhan tidak bekerja. Wow, sangat luar biasa. Nah, mengapa ini disampaikan saudara? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, menjadi pendoa syafaat. Ini merupakan panggilan Tuhan. Pendoa ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang diperkenankan oleh Tuhan, yang sudah menyiapkan dirinya, yang sudah memberikan hidupnya berjuang, membangun mezbah doa secara setia dan konsisten, memelihara kehidupannya daripada kekudusan. Daripada segi manusia mungkin dia masih tidak sempurna, tapi hatinya sudah diperlengkapi, pengorbanannya sudah diperlengkapi. Firman Tuhan, pernyataan daripada Tuhan, ada harga-harga yang dia sudah bayar di depan Tuhan, saudara. Maka Tuhan memilih dia pada hari ini. Tuhan mau menyatakan hal ini kepada Anda dengan saya. Karena dia mau menyediakan generasi ini, setiap Anda, kelompok community yang ada, keluargamu pada saat ini menjadi pendoa syafaat. Dia sedang memanggil Anda. Dia sedang menempatkan satu generasi yang mendapat ilham, wahyu daripada Tuhan. Rencana-rencana daripada Allah untuk dilaksanakan di bumi ini dengan kecepatan rohani yang daripada Allah. Kita melihat banyak contoh di dalam Alkitab, saudara. Apabila ada pendoa syafaat, maka pekerjaan Tuhan itu berjalan dengan luar biasa. Daniel pendoa syafaat, Esther pendoa syafaat, Yusuf pendoa syafaat, Abraham pendoa syafaat, Nehemia pendoa syafaat, Yesus sendiri menjadi pendoa syafaat, saudara. Maka pada hari ini Tuhan menempatkan pengawal pendoa syafaat. Wahai Yerusalem, aku telah menempatkan para pengawal sepanjang siang dan malam. Mereka tidak akan pernah berdiam. Ini merupakan satu karakter, satu panggilan yang khusus. Bahwa pendoa ini dipanggil 24 jam sepanjang karya kehidupannya. Wow. Dan ini yang Tuhan mau lepaskan pada hari ini. Setiap pribadimu yang mendengar firman Tuhan, daripada gereja ini maupun di luar, yang bersama-sama pada hari ini, Tuhan sedang memanggil pribadimu, generasimu, suku bangsamu menjadi pendoa syafaat, saudara. Dia menempatkan dirimu, bukan engkau mau, bukan disuruh oleh orang. Mungkin kau pernah mendengar daripada doa yang lain, tetapi secara rohani pada hari ini, apabila firman ini disampaikan, engkau mendapat impatasi, engkau mendapat roh yang daripada Allah. Ada satu kekuatan daripada rohmu Tuhan, saudara, untuk engkau bertahan di dalam doa, di dalam kehidupanmu. Banyak tentangan, banyak cabaran, banyak hal-hal limitasi keterbatasan manusia. Tetapi apabila engkau memberikan dirimu hari ini, saudara, maju selangkah lagi, menerima cabaran, menerima urapan pendoa ini, Tuhan akan memampukan. Tuhan mengurapi, rohnya menguatkan, kekuatan senjata daripada Allah menyertai engkau. Kuasa pengurapan dan tembok yang berapi, darah Yesus membungkusi kehidupanmu mulai daripada hari ini. Haleluya. Kita melihat bagaimana Tuhan memilih Abraham menjadi pendoa syafaat. Ini merupakan satu dialog untuk berdoa, saudara. Kejadian 18 ayat 16 hingga 33. Tapi saya tidak membaca semuanya apa yang terjadi dalam konteks firman Tuhan ini. Sodom dan Gomora sudah terjadi hal-hal yang najis, yang kotor di depan Tuhan. Dosa pelanggaran. Dosa lelaki berkawin dengan lelaki, perempuan berkawin dengan perempuan. Satu kenajisan yang sangat-sangat jahat pernah terjadi di muka bumi ini. Sesuai dengan ayat 20, selanjutnya Tuhan berfirman, hebat sekali jeritan terhadap Sodom dan Gomora, dan dosa mereka teramat berat. Aku akan hadir untuk mengamati sama ada perbuatan mereka memang selaras dengan bangkangan yang diteriakkan kepadaku, atau tidak aku mau menyelidikinya sendiri. Kata Abraham, semoga Tuhan tidak murka jika aku berbicara sekali lagi, sahaja lagi. Kalau didapati di sana 10 orang, firman-Nya, karena 10 orang itu, aku tidak akan memusnahkannya. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, Tuhan meninggalkan tempat itu. Lalu Abraham pun kembali ke kediamannya. Ini merupakan dialog pendoa syafaat. Apa yang terjadi, saudara? Sodom dan Gomora mau dihukum, mau dihakimi oleh Tuhan. Abraham berhadapan dengan Tuhan. Kalau ada 50 orang benar pendoa di kota Sodom dan Gomora, apakah engkau mau menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan berkata tidak. Lalu
Abraham menawar lagi, kalau ada 45 pendoa syafaat, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lalu Abraham lagi berkata, sekiranya ada 40 orang, 30 orang, 20 orang, sampai kepada firman yang berikutnya, jika ada 10 orang, apakah engkau mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora? Tuhan menjawab, karena 10 orang itu, aku tidak akan memusnahkannya. Apa yang Tuhan mau beritahu kepada kita pada hari ini? Wow. Pendoa syafaat bukannya kena kuantiti, tetapi orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dimampukan diurapi oleh Tuhan, walaupun jumlahnya 10 orang sama sekalipun, kuasa, authority, peranan tanggung jawab yang diberikan kepada pendoa syafaat boleh menentukan keadaan rohani satu kota. Ini saya mau lepaskan kepada Anda dengan saya pada hari ini, saudara, bahwa Anda dengan saya sangat berperanan. Anda diaktifasikan oleh roh daripada Allah, saudara, untuk berdoa. Ada satu kepekaan rohani yang luar biasa untuk mendengar daripada Tuhan, untuk mendapat penglihatan rohani daripada Tuhan, melihat apa yang terjadi pada saat ini. Kau lihat di sekelilingmu pada hari ini, teriakan pembunuhan, teriakan tekanan hidup, depression, teriakan penceraian, teriakan kecurian, teriakan hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, hal-hal yang boleh menyebabkan kita mungkin putus asa. Tetapi dalam situasi ini seorang pendoa syafaat mendengar daripada Tuhan dan menyatakan firman Tuhan, melepaskan janji Tuhan, melihat apa yang Tuhan mau lakukan pada waktu, pada musim tersebut, dan melepaskan dengan authority, dengan kuasa, dengan pengaruh, dengan kewibawaan rohani yang diberikan oleh Tuhan. Maka pada hari ini, saudara, ada 3 tujuan apabila Tuhan berkata kepada Abraham tentang pendoa syafaat yang boleh menghalang hukuman dan penghakiman Tuhan kepada Sodom dan Gomora, saudara. Tuhan memanggil pasukan doa syafaat. Ada pasukan, ada teamwork pada waktu ini. Gereja yang membangun, community yang membangun, kegerakan-kegerakan revival yang sedang terjadi harus dimulai oleh pasukan doa syafaat. Pada hari ini, saudara, inilah yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita pada hari ini. Memanggil Anda dengan saya menjadi pasukan pendoa syafaat. Yang mendengar pada hari ini, Tuhan memanggil engkau, saudara. Engkau berkata, saya masih muda, saya belum ada pengalaman, saya belum mengerti. Tapi pada hari ini, maukah engkau asingkan hidupmu, dipanggil oleh Tuhan menjadi pendoa syafaat? Tuhan sedang memanggil pendoa syafaat bagi generasi, bagi bangsa ini, bagi revival yang sedang terjadi di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung, di seluruh dunia ini, saudara. Ada pasukan doa syafaat yang sedang dikerjakan oleh Tuhan, yang sedang digunakan oleh Tuhan untuk meruntuhkan, untuk merobohkan, untuk membatalkan semua pekerjaan-pekerjaan daripada si jahat, dan menanam semula roh revival, membangkitkan semula, menyalakan semula api kebangunan rohani, lawatan Tuhan, pekerjaan Tuhan, mukjizat daripada Tuhan. Gereja kembali, saudara, mengalami lawatan Tuhan. Gereja tidak akan sama lagi apabila pasukan doa syafaat ini benar-benar bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Yang kedua, panggilan tertinggi untuk menjadi imam. Engkau berdiri di hadapan Tuhan bagi orang lain, bagi satu community, bagi satu tanah, bagi satu generasi, keluargamu, pribadimu pada hari ini. Ini merupakan panggilan yang termulia. Maka Tuhan memanggil engkau secara khusus. Pasti adanya pengorbanan yang khusus. Ada upah yang berat, yang mahal harus dibayar. Masa doamu, masa firmanmu, hidupmu sudah diasingkan. Engkau mengalami satu proses di mana engkau mengalami penyucian daripada hidupmu, penyucian daripada perkataan, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh ini, saudara. Karena apa yang engkau lepaskan itu akan terjadi. Apabila engkau berkata hari yang itu mati, maka itu akan mati. Apabila engkau berkata itu akan hidup, maka itu akan dihidupkan. Karena perkataan seorang pendoa syafaat itu adalah penyambung lidah bagi Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di bumi ini, saudara. Maka itu adalah panggilan yang tertinggi. Anda dipanggil oleh Tuhan untuk tujuan yang khusus, melepaskan rencana Tuhan, otoriti daripada Allah, supaya kerajaan Allah dibangunkan di bumi ini.
dibangunkan dimanapun Anda berada, di gerejamu, di keluargamu saudara. Maka apabila ada pasukan doa syafaat, ada panggilan yang tertinggi dalam hidupmu, dalam gerejamu, komunitimu pada saat ini, maka ada aktivasi roh berdoa yang terus menerus terjadi siang dan malam, sesuai dengan firman Tuhan tadi saudara. Dan itu tidak pernah berhenti, seperti kemenyan, seperti api yang menyala-nyala, seperti air yang menyala-nyala. Doa itu disampaikan di depan Tuhan. Tuhan mengirimkan, Tuhan meletakkan suaranya, rencananya, firman-Nya untuk dilaksanakan. Maka pendoa syafaat ini mendengar, menyampaikan kepada hamba Tuhan di gereja, di community, di negara, di satu kota saudara, bahwa ada sesuatu yang dahsyat, yang besar sedang terjadi. Maka apa yang terjadi saudara? Ada orang yang mendengar, maka ada strategi daripada Tuhan untuk melakukan, untuk menyusun semula kegerakan-kegerakan Tuhan. Itulah sebabnya pada hari ini saya bergairah menyampaikan kepada Anda saudara, karena Tuhan sedang mengaktifasikan roh berdoa dalam pribadimu, dalam keluargamu, dalam gerejamu, dalam generasimu, dalam suku bangsamu pada hari ini saudara. Karena Dia sedang membangkitkan roh seorang pendoa syafaat. Maka pada hari ini, sesuai dengan siri mesbah doa dan peperangan rohani yang sedang berjalan daripada minggu ini dan seterusnya saudara, mari semua jemaat Tuhan, mari semua Anda yang mendengar pada hari ini, mari kita belajar saudara, membangun mesbah doa. Karena seorang pendoa syafaat harus membangun mesbah doa yang konsisten, yang sentiasa menyala-nyala di depan Tuhan. Tuhan memberikan strategi untuk berperang secara rohani, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Dan Dia mempersiapkan Anda menjadi seorang pemenang yang mengerti, percaya, mengatakan amin. Yang kedua, firman ini menulis, janganlah kamu beristirahat. Ayat 6, wahai kamu yang berseru kepada Tuhan, jangan kamu beristirahat. Nah, inilah panggilan pendoa syafaat yang sungguh istimewa saudara. Untuk mengerti hal ini sangat luar biasa. Sebagai seorang manusia, kita tidak ada kekuatan, kita ada kelemahan. Kita banyak keterbatasan dalam hal rohani, emosi, pikiran, cara berkata-kata, cara melakukan banyak hal saudara. Tetapi disinilah Tuhan memimpin, menuntun Anda dalam keterbatasan, dalam kekurangan kita saudara. Seperti Musa, dia tidak boleh berkata-kata, tapi Tuhan berkata kepada dia, aku akan memimpin engkau membawa bangsa ini, berkata kepada Raja Firaun untuk melepaskan bangsa ini dengan perkataan-perkataan yang daripada Tuhan. Hanya kamu katakan apa yang aku katakan kepadamu, itu yang kau harus katakan kepada Raja Firaun. Itu yang dilakukan oleh Musa. Pada hari ini saudara, inilah panggilan pendoa syafaat untuk terus-menerus mengingatkan Tuhan tentang janji-janji Tuhan. Alkitab ada 6.000 hingga 7.000 janji-janji Tuhan yang kita ingatkan, yang kita deklarasikan di depan Tuhan siang dan malam, sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan sedang lakukan di suatu kota, di dalam gereja, generasi tempat itu saudara, maka itu dilepaskan dengan 3 fokus. Yang pertama, fokusnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mau melakukan perubahan, karena Tuhan yang mau melakukan pekerjaannya. Tentu sekali ada jeritan seperti Sodom dan Gomora. Ada jeritan bangsa Israel apabila Nehemia sedang membangun tembok-tembok Israel, Yerusalem pada masa itu saudara. Dia mendengar keluh kesah, dia mendengar doa, dia mendengar kehancuran, dia mendengar keremukan suku bangsa. Maka dia mau melakukan pekerjaannya. Tapi untuk itu dilakukan, ada pendoa syafaat yang mendengar daripada Tuhan bagaimana Tuhan mau melakukan pekerjaan tersebut, bagaimana Tuhan mau melaksanakannya, menyelesaikannya sesuai dengan strategi, planning, dan blueprint daripada Allah. Bagaimana seorang pendoa itu download daripada Tuhan, kemudian melihat rencana Tuhan itu dan melaksanakannya sesuai dengan kemampuan, kapasiti yang diberikan oleh Tuhan. Maka itu sebabnya Anda dengan saya tidak pernah beristirahat dalam tidur, dalam kita membangun seperti ini saudara. Ada 3 fokus.
Yang pertama tadi, fokus kepada Tuhan. Tuhan menyampaikan rencananya. Tuhan melakukan rencananya. Tuhan melakukan kehendaknya. Seperti tempat ini, saudara. Saya sangat yakin fokus Tuhan kepada Anda dengan saya. Membangun generasi ini. Setiap suku bangsa yang ada. Memimpin generasi berikutnya. Memimpin suku bangsamu berikutnya. Bukan semata-mata untuk membangun secara rohani. Tapi engkau dipanggil menjadi pendoa syafaat. Menggerakkan sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang besar pada akhir zaman ini. Yang kedua, fokus kepada tujuan. Ada panggilan Tuhan. Ada visi Tuhan dalam hidupmu pribadi. Untuk melakukan itu, engkau melakukan doa syafaat. Sesuai dengan firman pada minggu yang lalu. Engkau dipanggil memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan kata-kata doa. Mendengar suara daripada Roh Kudus menyatakan perkataan-perkataan profetik daripada Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, imam Tuhan, saudara. Engkau melakukannya sesuai dengan tujuan Tuhan. Engkau memperkatakan perkataan profetik terhadap visimu, terhadap pekerjaanmu, terhadap pelajaranmu, terhadap istri, anak-anakmu. Katakannya sesuai dengan rencana Tuhan. Tentu ada rencana si jahat. Tentu ada kelemahan. Tentu ada kekurangan. Tapi engkau terus melakukannya tanpa istirahat. Tanpa berhenti. Engkau terus dan terus melakukannya. Melafazkannya. Mendeklarasikannya. Karena fokusnya adalah kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan maksudnya bukannya bangunan. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah sebabnya Tuhan memanggil Anda dengan saya pada hari. Tuhan menempatkan Anda pada posisi di mana Anda bertahan. Ada kemampuan yang luar biasa daripada Tuhan. Sesuai dengan peristiwa di Nehemia 4, 5, dan 6, saudara. Sebagai satu konteks pada hari ini yang kita sampaikan pada tahun yang lalu, saudara. Apabila Nehemia membangun kota tersebut. Banyak serangan-serangan daripada musuh-musuh, yaitu orang Sanbalat, Tobia, dan musuh-musuh yang lain. Tetapi dalam ayat ini berkata, saudara, yaitu ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23 kita baca. Ayat yang ke-20 berkata, Allah kita akan berperang bagi kita untuk Tuhan. Nehemia membangun tembok Yerusalem, saudara. Itu untuk Tuhan. Reruntuhan yang ada, saudara, dibangun semula oleh Nehemia dan orang-orangnya. Baik Allah pada masa itu sudah dibangunkan oleh Hagai, tapi temboknya masih runtuh. Maka Nehemia membangun tembok tersebut, saudara. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia tahu peperangan itu adalah milik Tuhan. Allah berperang bagi mereka. Sebagai pendoa syafaat, kita terus melakukan peperangan rohani. Kita bukan saja bertahan, kita bukan saja mendengar daripada Tuhan sesuai dengan yang dilakukan oleh Yesus sebentar tadi, saudara. Tapi kita mengambil otoriti daripada Allah. Karena Allah sudah berperang bagi kita. Kita berperang daripada posisi kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Ayat 21, demikianlah kami melaksanakan pekerjaan itu dengan sebahagian daripada orang memegang tombak dari waktu fajar menyingsing sampai waktu bintang-bintang muncul. Siang dan malam mereka mempersiapkan perlengkapan senjata untuk menghadap tentara-tentara daripada musuh, saudara. Wow, ini hari yang luar biasa. Panggilan pendoa syafaat. Sentiasa siap sedia. Sentiasa berjaga-jaga. Sentiasa berdoa. Sentiasa mendengar daripada Tuhan. Ayat 23. Tidak ada daripada kami, baik aku, para saudaraku, anak buahku maupun para pengawalku, sempat menanggalkan pakaian. Setiap orang membawa senjatanya, sekalipun sewaktu mengambil air minuman. Semua situasi, semua keadaan, seorang pendoa syafaat sentiasa bersedia. Melihat kepada situasi sekarang ini, kita melihat tempat kerja, tempat belajar, dalam keluarga kita, di rumah kita. Banyak hal-hal yang mungkin menyebabkan kita tidak senang, kita tidak selesa, saudara. Karena peperangan rohani sedang terjadi. Tapi apa yang Anda dengan saya lakukan seorang pendoa syafaat? Tetap bertahan, tetap teguh, tetap berkata kepada Tuhan, peperangan ini milik Tuhan. Allah kita akan berperang bagi kita. Untuk melakukan kemenangan demi kemenangan. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Ayat yang ke-6. Cabaran semakin. Nehemia ke-6. Cabaran semakin berat. Apabila tantangan semakin hari semakin kuat, saudara. Sebagai pendoa syafaat.
Cabaran semakin ada. Keadaan semakin tidak menentu. Ayat yang pertama, apabila Sanballat, Tobia, dan Gesem orang Arab itu, serta musuh-musuh kami selebihnya mendengar bahwa aku telah membina semula tembok sehingga tidak ada lagi lubang, biarpun pada ketika itu pintu-pintu gerbangnya belum lagi kupasang, maka Sanballat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan di salah sebuah kampung di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencederakan aku. Ada niat untuk menjatuhkan iman kita. Ada niat untuk menggagalkan rencana Tuhan. Ada niat untuk menggagalkan suatu kegerakan Tuhan. Itu daripada si jahat. Si jahat tidak senang. Si jahat tidak mau kerjaan Allah. Tidak mau nama dan berita Injil ini dikembangkan. Meluas dimanapun berada, saudara. Pada hari ini. Banyak hal-hal yang menghalang, membatasi, mematikan, membunuhkan visi hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan. Itulah sebabnya kita memerlukan pendoa syafaat. Apapun cabaran pada hari ini seperti Nehemia. Tetapi apa yang terjadi? Aku terlalu sibuk melaksanakan suatu pekerjaan yang besar untuk pergi ke sana. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia tetap berfokus kepada Tuhan. Dia tetap berfokus kepada tujuan membangun tembok. Dia tetap berfokus kepada membangun bangsa-bangsa Israel. Itu gereja Tuhan pada masa itu. Para bangsawan, para pemimpin dan umat-umat pada masa itu dibangunkan oleh Nehemia. Pada hari ini, saudara, apapun cabaran, apapun yang kita lalui, sebagai pendoa, kita harus terus maju dan maju. Saya melihat pada hari ini, saya mau melepaskan firman Tuhan ini. Di antaramu pada hari ini kau dipanggil menjadi pendoa syafaat. Saya mau meneguhkan pada hari ini dalam nama Yesus. Tuhan memanggil engkau, saya lepaskan pada hari ini. Kau letakkan tanganmu di dadamu. Dan sebelah tangan lagi engkau angkat di depan Tuhan. Dalam nama Yesus, saya lepaskan Tuhan. Roh seorang pendoa syafaat menyertai anakmu ini pada hari ini. Pengurapan daripada Allah, kekuatan daripada Tuhan menyertai dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Yang ketiga, seorang pendoa syafaat mengatakan ayat yang ketujuh, Yesaya 62. Dan jangan biarkan dia beristirahat sampai dia menegakkan Yerusalem, sampai dia menjadikan termasuk di bumi ini. Jangan biarkan Tuhan beristirahat. Wow. Bila saya mengerti visi ini dan wahyu ayat ini, saudara, saya memiliki iman dan semangat yang berdoa setiap waktu, setiap masa. Sebagai manusia, ada masa saya lemah, ada masa saya letih, ada masa saya mau tidur, saudara. Tapi dalam roh saya berkata, membangkitkan roh saya untuk terus berkata-kata kepada Tuhan. Saya berbahasa roh, saya menyanyi kepada Tuhan, saya mendeklarasikan firman Tuhan, saya mengatakan perkataan-perkataan daripada Tuhan. Itulah sebabnya saya selalu berkata, buang semua perkataan yang negatif, buang perkataan yang membunuh, buang semua perkataan yang bukan daripada Allah, buang semua perkataan yang menjijikkan. Mulai daripada hari ini seorang pendoa syafaat mengatakan perkataan-perkataan ilahi daripada Allah, karena itu adalah perkataan iman, itu adalah aktivasi roh doa yang akan menghidupkan saudara. Wow, sangat luar biasa. Yohanes 5:7 berkata, namun demikian Yesus berkata kepada mereka, Bapakku masih bekerja hingga sekarang, maka begitulah aku bekerja. Wow. Karena Tuhan masih bekerja. Dia mau rencana kerajaan Allah itu terjadi secepatnya dan sehebatnya di bumi ini. Rencana Tuhan itu sentiasa ada. Rencana Tuhan itu sentiasa wujud. Itu sebabnya gereja ini ditubuhkan. Itu sebabnya Anda melayani. Bukan semata-mata kita berada pada hari Ahad. Bukan semata-mata karena ada program doa, pelayanan ini dan itu, saudara. Tapi karena ada panggilan Tuhan, maka Anda dengan saya tidak beristirahat. Para pemimpin, para co-leaders, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada, kita berkata-kata kepada Tuhan. Perkataan-perkataan kita itu melakukan revival, melakukan perubahan dimanapun jemaat-jemaat kita berada. Walaupun dengan mata ini kita tidak melihat, tapi dengan perkataan iman, dengan deklarasi iman, dengan deklarasi aktivasi doa syafaat kita, terjadi perubahan, terjadi lawatan, terjadi perlindungan, terjadi kecepatan rohani, terjadi revival dimanapun berada. Yang mengerti, yang percaya mengatakan amin saat ini.
Haleluya, saya sangat yakin saudara, ini sedang terjadi. Ini sedang terjadi pada saat ini. Saya melihat semangatmu saudara. Mari engkau mengaktifasikan roh doamu pada hari ini. Mari bangunkan mezbahmu. Mari bangunkan mezbah keluarga, mezbah suku bangsa, mezbah tanahmu, gerejamu pada saat ini. Dimanapun engkau berada, Tuhan sedang mengaktifasikan roh doa syafaat ini saudara. Nehemia 6:15 hingga 16 berkata, genap dalam 52 hari, selesailah pembinaan semula tembok. Rencana Tuhan terjadi. Tembok Tuhan selesai dalam 52 hari. Karena seorang pendoa syafaat, saudara. Doa kita terjadi sampai terlaksana rencana Tuhan. Karena apa? Ayat berikutnya, bantuan Allah kami, pekerjaan itu telah dilaksanakan. Wow. Pendoa syafaat saudara melakukan pekerjaan Tuhan sehingga selesai. Itulah sebabnya gereja ini khusus pada hari ini memerlukan Anda pendoa-pendoa syafaat yang ada untuk melaksanakan, menyelesaikan rencana Tuhan di tempat ini. Mari pendoa-pendoa. Engkau sentiasa digerakkan oleh Tuhan. Berdoa dan terus berdoa, melepaskan firman Tuhan. Karena melalui pertolongan Allah kita, karena Allah kita bekerja, berperang bagi kita pada hari ini, maka pekerjaannya terlaksana dimanapun kita berada. Saya yakini pada hari ini, pengurapan daripada Tuhan menyertai kehidupanmu saudara. Dalam nama Yesus, saya percaya pada hari ini engkau dibangkitkan menjadi seorang pendoa. Engkau sedang melakukan pekerjaan yang hebat, yang dahsyat pada akhir zaman ini. Seorang hamba Tuhan bernama Charles Spurgeon menulis saudara, I would rather teach one man to pray than 10 men to preach. Wow. Tuhan memanggil Anda pada hari ini. Bukan memanggil seorang penyampai firman Tuhan semata-mata, tapi memanggil seorang pendoa syafaat. Andalah itu pendoa syafaat untuk gereja ini. Andalah pendoa syafaat untuk keluargamu. Andalah pendoa syafaat untuk generasi ini. Andalah pendoa syafaat untuk suku bangsa ini. Dalam nama Yesus, saya lepaskan firman Tuhan ini pada hari ini. Saya mau berdoa bagimu sekali lagi. Pengurapan daripada Tuhan menyertai semua pendoa-pendoa pada hari ini. Dalam nama Yesus, engkau dipanggil khusus oleh Tuhan. Menjadi penjaga kota. Menjadi pengawal kota. Pengawal keluargamu. Pengawal kolejmu. Pengawal pelayananmu. Pengawal suku bangsamu. Tempat di mana engkau dilahirkan. Dalam nama Yesus, engkau sedang dipanggil oleh Tuhan. Saya lepaskan firman Tuhan ini. Roh Kudus mengajar hidupmu. Engkau akan dibuka dengan mata rohani daripada Tuhan. Ada karunia-karunia daripada Allah sedang berkarya di dalam hidupmu. Saya bukakan semua pintu-pintu rohani bekerja dalam dirimu pada saat ini. Dalam nama Yesus, saya lepaskan urapan Tuhan. Api roh daripada Allah. Apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Engkau mengenal dan mengerti suara Tuhan. Engkau akan taat dan setia atas suara Tuhan. Engkau mengasingkan dirimu, disucikan, dikuduskan untuk pelayanan panggilan yang mulia ini. Dalam nama Yesus. Pada saat ini Tuhan, saya memberkati semua pendoa-pendoa syafaat ini dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi, diberkatilah engkau di kota-kota, diberkatilah engkau di desa-desa, diberkatilah segala pekerjaanmu, segala jerih payahmu, pelajaranmu, diberkatilah suami istri dan anak-anak, diberkatilah semua jerih payahmu yang melayani Tuhan. Diberkatilah bagi orang-orang yang menolong orang lain yang susah. Diberkatilah engkau yang memberikan kebajikan. Diberkatilah engkau memberikan pertolongan kepada orang lain. Diberkatilah perkataan-perkataan doamu yang kau sampaikan bagi orang lain. Semoga kasih karunia dan kekayaan kemuliaan Allah memberkati kehidupanmu. Dalam nama Yesus, pagari semua anak-anakmu dengan darah Yesus dan tembok yang berapi daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya mengatakan, amin. Terima kasih pada hari ini. Saya bersuka cita bersama dengan Anda dan sentiasa mendoakan Anda. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Kalau ku hidup
Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.